Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan Bu Dede. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehah, yuk siapkan bukunya dan buka pelajarannya. Buka halaman 41, pelajaran 1, kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. A. Di Gua Hiro. Waktu terus berlalu. Bangsa Arab, khususnya penduduk Mekah, terus hanyut dalam kesesatan dan kejahiliaannya. Perbuatan-perbuatan tercela semakin lumrah di tengah-tengah mereka. Keyakinan mereka dalam menyembah berhala pun semakin kuat. Kehidupan mereka benar-benar sangat erat dengan berbagai tahayul dan kemusyrikan. Mereka mengetahui bahwa Tuhan yang menciptakan kehidupan ini adalah Allah, akan tetapi mereka membuat perantara dalam beribadah. Mereka menjadikan berhala sebagai perantara dalam beribadah kepadanya. Muhammad sangat terusik dengan perilaku masyarakat Quraisy yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Beliau terus mencari dan memikirkan kebenaran melalui alam semesta ini, sebab beliau sangat yakin bahwa tradisi dan keyakinan bangsa Arab saat itu adalah sebuah kesesatan yang nyata. Sekitar 8 km dari kota Mekah terdapat sebuah gua bernama Hiro. Gua itu terletak di puncak gunung yang dikenal dengan sebutan Jabal Nur. Muhammad sering berdiam diri sendirian di gua itu untuk beribadah dan memikirkan kebenaran. Beliau tinggal di sana beberapa hari dan terkadang hingga beberapa minggu. Setelah perbekalannya habis, ia pulang ke rumah. Istrinya Khadijah selalu menyambutnya dengan senyum. Ia tidak pernah mengeluh atas apa yang dilakukan Muhammad. Bahkan ia selalu mendukung apa yang dilakukan suaminya tersebut. B. Awal mula turunnya wahyu. Suatu ketika di Gua Hiro, Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Melihat sosoknya, Muhammad menjadi ketakutan. Badannya gemetar dan keringat bercucuran dari dahinya. Malaikat Jibril menghampiri dan memeluk Muhammad dengan erat sambil berkata, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril mengurangi perintahnya, "Bacalah." Muhammad pun menjawab sama, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril akhirnya membacakan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-Mu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu, malaikat Jibril memberitahu kepada Muhammad bahwa dirinya sekarang telah menjadi utusan Allah. "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku adalah Jibril." Itulah wahyu yang pertama kali turun. Sejak saat itu Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul.
Usia beliau saat itu adalah 40 tahun. Beliau mengemban tugas menyampaikan risalah Allah kepada seluruh umat manusia. Kejadian tersebut membuat Nabi Muhammad sangat ketakutan. Beliau langsung pulang ke rumah sambil menggigil. Beliau menuju kamarnya sambil berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti tubuh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang sedang menggigil seperti terkena demam. Beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Khadijah. Dengan penuh kasih, Khadijah menenangkannya sambil berkata, "Tenanglah, jangan khawatir. Tuhan tidak akan mencelakakanmu. Bukankah selama ini engkau selalu mempererat tali persaudaraan dan jujur dalam berkata-kata? Engkau juga selalu membantu orang yang lemah, menghormati tamu, dan menolong mereka yang sedang dalam kesulitan." Mendengar ucapan Khadijah tersebut, Muhammad pun menjadi tenang. Beberapa hari setelah itu, Khadijah mengajaknya menemui pamannya yang bernama Warokoh bin Naufal. Warokoh adalah seorang Nasrani. Ia sangat menguasai kandungan kitab Injil dan Taurat. Khadijah menceritakan peristiwa yang dialami Muhammad di Gua Hira. Setelah mendengarkan peristiwa itu dengan seksama, Warokoh berkata, "Makhluk yang datang menjumpaimu itu adalah Namus atau Jibril, yang dahulu diturunkan Allah kepada Musa. Seandainya saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu nanti, pasti aku akan membelamu." Khadijah undur diri, berpamitan kepada pamannya dan berterima kasih atas bantuannya. Tidak lama peristiwa itu terjadi, Warokoh meninggal dunia. Ia meninggal pada saat-saat turunnya wahyu. Rabbil Alamin, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Dede sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa kalian tetap baca lagi ya di rumah. Oh iya, selama kalian di rumah, jangan lupa tetap membantu orang tua ya, dan jaga sholat 5 waktu. Baiklah, cukup sekian dari Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.